Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rini Indarwati. Kita akan belajar matematika lagi. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Untuk memulainya, jangan lupa kalian like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Oke, operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Nah, ini untuk kalian yang belajar di kelas 7. Nah, tujuan dari pembelajaran operasi dan faktorisasi bentuk aljabar ini apa? Kali ini, pada video ini kita hanya sampai di nomor 3, yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian tentang variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Juga bisa menyelesaikan operasi hitungnya. Juga dapat menemukan dan menggunakan operasi hitung tersebut dalam bentuk aljabar. Oke, kita mulai langsung. Nah, ini ada 4 hal yang harus kita pelajari pada bentuk aljabar ini, yaitu mengenal bentuk aljabar, operasinya, kemudian pemfaktoran, dan cara menyelesaikan pecahannya pada bentuk aljabar. Tetapi pada video kali ini saya hanya sampai di nomor 2, gitu ya. Oke. Nah, ini mengenal bentuk aljabar. Nah, ada tulisan suku tunggal. Apa ya maksudnya? Oke, kita pelajari satu persatu. Misalnya, ini punya kura-kura. Ini ada kura-kura. Saya namai kura-kuranya A. Maka kalau saya punya 5 kura-kura, saya namai dia 5A. Begitu juga dengan si bebek kecil ini, si Dakli. Kalau bebek kecil ini saya kasih nama B, maka kalau saya punya 7 bebek kecil, saya kasih nama 7B. Gitu ya. A, B, kemudian 7B, 5A itu disebut suku tunggal. Suku tunggal yang lain yang seperti apa ya, Bu? Nih, misalnya suku tunggal yang lain. Ada A, ada 2B, ada 5C, ada 2AB, ada 4AB pangkat 2C pangkat 3, ada 5X pangkat 2Y pangkat 3. Itu semua masih disebut suku tunggal, ya. Jadi hanya satu sukunya. Nah, Bu, ini kan ada pangkat 2, pangkat 3. Iya, tetapi ini satu nama, maka disebut satu tunggal. Ini satu variabel. Apa itu variabel, Bu? Oke, nanti kita bahas apa itu variabel, apa itu koefisien, dan sebagainya. Oke, nah ini yang disebut suku banyak. Suku banyak itu adalah yang lebih dari satu suku, lebih dari satu suku tunggal. Contohnya nih, saya punya 1 kura-kura ditambah 2 bebek, maka saya sebutnya A ditambah 2B. Begitu juga kalau saya punya 2 kura-kura ditambah 5 bebek, maka saya sebut 3A plus 5B. Begitu juga kalau ini ada 2 kura-kura, ada 2 bebek, ada 5. Oh, ini 5 apa 4 ya? Oh, salah. Nah, ini gambarnya belum tercantum. Kalau ada, ini berarti 3 ya tadi, Nak, ya. 3 kura-kura tambah 5 bebek, maka 3A plus 5B. Kalau ini 2 kura-kura tambah 2 bebek tambah 5 katak, maka disebut 2A plus 2B plus 5C. Karena katak saya lambangkan dengan C. Memang ya, itu untuk suku banyaknya. Contoh suku banyak yang lain ada nggak, Bu? Banyak. Nih misalnya, suku banyak yang lain misalnya ada A plus 2B, 2B min A plus 3C, 5C tambah 4AB pangkat 2C pangkat 3, 2XY tambah 5X pangkat 2Y pangkat 3. Nah, kalau ini 3 suku nih, 4AB pangkat 2C pangkat 3, dikurangi 2AB ditambah 3AC, itu 3 suku. Bisa nggak, Bu, kalau lebih dari 3 suku? Bisa sampai berapa suku? Banyak suku, makanya suku banyak, gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan
menjelaskan tadi ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Kalian lihat nih. Misalnya saya punya suku, 2 suku ini ya, 4A-7. Nah, kalian perhatikan 4A-7. 4 inilah yang disebut koefisien. Ya. 4 adalah koefisien. A disebut variabel atau peubah. Oke. Min 7, jadi kalau min 7 ini dia nggak punya variabel, itu disebut konstanta. Bilangan yang nggak ada variabelnya disebut konstanta. Bisa ya gampangnya? Oke. Nah, misalnya seperti ini. Gurunya ada berapa suku ini ya? Ini ada 4xy ditambah 5x kuadrat y pangkat 3 dikurang xy ditambah 5x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 2xy. Ada berapa suku ini nak? Ternyata ada 7 suku, yaitu ini 4xy bla 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 ya. Ada 7 suku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 suku. Nah, kita lihat satu persatu. Ada nggak yang jenisnya sama? Ada Bu, nih lihat. 4xy dengan min xy dengan plus 2xy sama, sejenis itu namanya ya. Contohnya bebek ditambah bebek ditambah bebek misalnya. Itu sejenis, jenisnya jenis bebek. Oke, kalau kura-kura juga sejenis, tapi bebek dan kura-kura tidak sejenis. Ini juga yang nggak sejenis yang mana? Ini ada jenis yang lain. 5x pangkat 2 y pangkat 3. Ada nggak yang sejenis x pangkat 2 y pangkat 3? Ada Bu. Ini min 3x pangkat 2 y pangkat 3. Kumpulkan yang sejenis, dikumpulkan jadi satu dengan yang sejenis. Terus ini ada 5x pangkat 2 dan min x pangkat 2. Gitu ya nak ya? Oke, kalau begitu bisa dijumlahkan Bu? Bisa dioperasikan kalau sejenis. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi ya suku-suku sejenis. Jadi suku-suku sejenis itu yang sejenis pada bentuk aljabar itu yang boleh berbeda hanya koefisien. Koefisiennya itu angka yang di depan variabel. Tapi kalau variabelnya berbeda, itu namanya tidak sejenis. Yang sejenis ya yang variabelnya sama. Oke, ngerti ya? Ngerti Bu. Oke, nah kalau mereka sejenis itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, yuk kita lihat cara mengoperasikannya. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi caranya dijumlahkan atau kurangkan koefisiennya saja pada suku-suku sejenis tersebut. Contohnya begini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya punya 5 bebek dengan 7 kura-kura, kira-kira bisa dijumlahkan nggak? Misalnya menjadi 12 bebek begitu? Ya nggak bisa Bu, kura-kura ya tetap kura-kura, bebek ya tetap bebek. Maka tetap tadi berapa? 5B ditambah 7A. Gitu ya, tidak bisa menjadi 12B atau 12A. Gitu, kira-kira lebih jelas ya? Oke, nah ini contoh soalnya. Jika saya punya seperti ini, saya gabung-gabungkan. Oke. Ada 4xy kuadrat plus ya, digabung-gabungkan ya nak ya. Oke. Iya. Nah, sampai mana tadi nak? Sampai latihan ya. Oke. Nah ini ada yang keliru. Nggak apa-apa ya, saya kecilkan dulu. 4xy kuadrat tambah 5x kuadrat y pangkat 3 bla 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 dikumpulkan jadi satu, yang sejenis dengan yang sejenis. Jadi 4xy digabungkan dengan min xy dikurangkan ya, dikurang min xy ditambah 2xy. Sekarang digabungkan juga yang sejenis lagi,
5x kuadrat di pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat di pangkat 3. Bu, yang 5x belum ada, Bu. Oke, di sini. Nah, ini kelewatan, Bu, ini ya. Jadi yang ini 5xy pangkat 2. Ya, saya masukkan sini. Sip. Nah, jadi berapa ini? Kita gabungkan satu-satu. 4 dikurangi 1 tambah 2 berapa? 5, Bu. Jadi 5xy. Terus yang ini 5x kuadrat y pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat y pangkat 3. Jadi 5 dikurangi 3 saja berapa? 2. Sip. Nah, sekarang ini 5 kurangi 1. Berapa 5 kurangi 1? 4, Bu. Maka tulisin 4x pangkat 2. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bu. Gampang. Oke. Nah, sekarang ini nomor 2. Kurangkan 5A-3B dari 9A-6B. Jadi 9A-6B dikurangi, mana tadi, Pak? Maaf. Nah, 9A-6B dikurangi 5A-3B. Itu ya. Ini kurungnya saya buka dulu. Cara membuka kurung gimana? Kalikan dengan angka di depan sini. Ini nggak ada angkanya, Bu. Artinya min 1. Min 1 kali 5A berapa? Min 5A. Oke. Min 1 kali min 3B berapa? Plus 3B. Setelah itu digabungkan. Digabungkan dengan yang sejenis. Jadi 9A min 5A kemudian min 6B ditambah 3B. 9A tambah 5A dikurang 5A bisa? Bisa, Bu. Kan sejenis. Jadi berapa? 4A. Min 6B tambah 3B bisa? Bisa, Bu. Berapa? Min 3B. Jadi 4A min 3B. Bisa ya, Nak? Bisa, Bu. Gampang. Nah, ini perkalian bentuk aljabar. Ini perkalian bentuk aljabar ada dua versi. Ada dua bentuk, maaf. Jadi, yang pertama itu perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Contohnya ini 3x pangkat 2y, ini kan suku tunggal, 5y juga suku tunggal. Maka koefisien kalikan koefisien, variabel kalikan variabel. 3 kali 5, 15, gitu ya. Terus variabelnya x pangkat 2y kalikan y, berarti x pangkat 2, y pangkat 2. Oh, gampang. Nah, sekarang kalau perkalian dengan suku 2, ya, dengan sukunya tidak tunggal, tapi 2 ini namanya ini yang kedua itu namanya perkalian 2 suku, ya kan? Ini kan 2 suku dikalikan dengan 2 suku. Kalau yang pertama ini 1 suku dikalikan dengan 2 suku. Kalau 1 suku kalikan 2 suku tinggal dikalikan aja seperti hukum distributif, ya kan? 5x kali 2y maka menjadi 10xy. 5x kali min dikalikan 5x kali min x berarti min 5x pangkat 2. Namanya ini kali ini kali ini, kemudian loncat ini kali ini. Nah, kalau perkalian suku 2, ya ini 2x kali x menjadi 2x kuadrat. Kemudian 2x kali 3y menjadi 6xy. Kemudian min y kali x menjadi min xy. Min y kali 3y menjadi min 3y kuadrat. Nah, yang sukunya sama sejenis dijumlahkan. Boleh dijumlahkan. Jadi 2x kuadrat plus 5xy min 3y pangkat 2. Gampang ya? Oke, nanti yang pelajaran ini akan saya perdalam lagi ya. Nanti akan video yang lebih lanjut. Nah, ini latihan soalnya. Silahkan kalian catat atau di screenshot kemudian dikerjakan. Saya rasa hanya itu dulu. Nanti ada video berikutnya yang khusus perkalian 2 suku. Saya rasa itu. Terima kasih. Selamat berlatih. Jangan lupa kalian harus tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.